judul kita, membangun bisnis perjalanan lintas negara, ya. Tantangan dan tips bertahan di era pandemik ini memang luar biasa sekali. Kalau kita lihat flashback ke belakang 2 tahun terakhir, kita tidak bisa kemana-mana gitu ya Mas ya. Kita melihatnya bahwa semuanya terpuruk ya. Mungkin ada sektor-sektor yang masih bisa bertahan gitu ya. Yang pada saat itu kalau saya mencoba untuk mengambil dari ekonom Aviani, itu dikatakan bahwa yang paling bisa bertahan pada saat itu adalah farmasi, rumah sakit, teknologi, dan komunikasi gitu ya. Nah, sehingga dalam hal itu yang memang luar biasa sekali ya. Nah, setelah itu di 2 tahun terakhir ini juga yang terburuk yang saya sebutkan tadi, yang paling dapat saya bisa ambil itu adalah manufaktur, pariwisata, transportasi, perdagangan, konsumsi, itu juga boleh katakan luar biasa terpuruknya gitu ya, karena itu juga mengalami yang tidak bisa dapat diangkat dengan kondisi seperti pandemi pada waktu itu. Oke. Sebelum saya mulai, izinkan saya untuk memohon teman-teman mungkin bisa dibantu ya Pak Anggreni untuk dapat dikasih note bagi mereka binus-ian untuk menuliskan NIM-nya gitu ya, para mahasiswa agar lebih memudahkan gitu ya. Baik. Oke, supaya kita juga lebih enak nantinya terkait dengan poin SAT gitu ya Mbak Anggreni ya, seperti itu ya. Betul Bapak. Oke. Baik, saya akan membacakan secara singkat untuk 3 panelis yang luar biasa ini gitu ya. Untuk yang pertama itu Pak Dion Perdana Putra atau Mas Dion, beliau adalah CEO dan founders-nya dari Japan Tours gitu ya. Beliau adalah lulusan dari UMI 2006. Sebelumnya di 2006-2010 adalah kontraktor rumah di Jogja. 2010-2015 adalah CEO dan founder CV Brand Indonesia, dan sampai sekarang adalah CEO dan founder Tour Japan gitu ya. Saya pengen juga banyak belajar dari teman-teman yang luar biasa gitu ya, yang masih muda-muda. Kalau teman-teman panelis ini rambutnya masih hitam, hanya saya yang masih udah putih gitu ya. Lalu yang kedua, saya melihat di sini CV yang kedua adalah Mas Wiwit Anggun Setiawan ya. Mas Wiwin ini masuk teknik elektro ITB selama 6 bulan gitu. ITB ini luar biasa Mas di Bandung ya Mas ya. Dan keluar untuk mengambil beasiswa di ke Jepang. Luar biasa sekali ya. Nanti kita belajar bahasa Jepang juga sama Mas Wiwit. 2011-2012 Mas Wiwit melanjutkan studi bahasa Jepang di Tokyo untuk persiapan kuliah. 2012 dan 2015 studi teknik elektro di Jepang. Luar biasa sekali. Dan 2016 sampai sekarang tertarik dengan dunia tourism di Jepang ya, membangun Tour Japan bersama Pak Dion sebelumnya. Selanjutnya saya bacakan CV untuk panelis ketiga itu Mas Arief Prabowo. Beliau adalah psikolog UGM di tahun 2003-2008. 2008-11 adalah Human Resource at Prison Park ya, Prison Park. 2011-2012 ada Brand Head Jawa dan Jogja di Indo Mobil Group. Dan 2020 sampai sekarang beliau adalah Chief Marketing Officer to Japan gitu ya. Jadi masing-masing ini piawai banget di Tour in Japan. Untuk tidak berlama-lama waktu, kita ingin tahu bagaimana membangun bisnis ini yang boleh katakan tantangan pasti akan banyak, betul ya. Sehingga kita ingin tahu seperti apa dan berharap pandemik ini akan tetap berlalu. Karena terakhir saya dapat informasi bahwa kita sudah mulai buka masker gitu ya di ruangan terbuka. Gitu ya Mbak Anggreni ya, saya rasa ya. Nah, jadi betul, ini kesempatan saya rasa inbound atau outbound para tourism yang ada di Indonesia yang mau ke Jepang seharusnya sudah bisa dibuka, tapi nanti kita akan dengar dulu apakah ada aturan-aturan tertentu dari Japan Embassy ataupun dari pemerintah Jepang untuk kita mau jalan-jalan ke sana. Oke, silakan untuk menyiapkan waktu, saya monggo Gila panelis untuk bisa memaparkan materinya untuk pagi ini agar kita dapat insight banyak dari Anda semua. Silakan. Silakan, siapa dulu yang mulai? Mas Dion mungkin? Atau Wait, gitu ya? Ya, sebentar Pak. Oke ya.
Oke, selamat pagi semuanya teman-teman semua, adik-adikku. Thank you udah hadir di sini. Kami bertiga mewakili tur Jepang. Ada saya Arif, kemudian ada Dion. Sorry, ini suara udah masuk ya? Oh, aman. Masuk, okay. Sudah mas. Aman. Mas Arif sudah mas, aman mas. Oh, saya berasa ngomong sendiri soalnya Pak. Enggak. Oke. Ini ada 100 lebih nih kelihatannya ya. Wih, keren banget ya. Biasa nih. Saya udah lama nggak ngerasain namanya kuliah kan selama ini, apalagi di pandemi ini juga udah nggak tahu. Sekarang ternyata kuliah udah online semua ya. Nah, buat teman-teman adik-adikku yang udah join di sini, semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Buat mereka yang mau melakukan perjalanan atau teman-teman yang punya insight untuk melakukan bisnis di bidang tour, itu juga bisa jadi insight di sini. Prinsipnya di sini kita sekarang adalah pembelajar, jadi apapun yang kita present di sini, intinya kita juga ingin belajar lebih dari teman-teman yang ada di sini. Karena kita juga udah jauh dari dunia pendidikan, sehingga kita rasanya kita harus banyak belajar juga, biar kita bisa terus berkembang. Oke, sebelum kita mulai, saya ingin sedikit untuk ice breaking lah ya, biar nggak terlalu serius, biar kita tahu kira-kira teman-teman di sini, adik-adikku yang ada di sini, apa sih di pikiran kalian tentang apa itu tour, apa itu travel, dan seperti apa sih tour atau itu travel. Dan buat teman-teman nanti yang bisa atau yang mau melakukan, atau nih kita ada tour Japan official di situ yang mau follow, nanti untuk beberapa teman-teman yang follow pertama atau 5 follow pertama, nanti kita akan berikan 1 voucher gift dari kami, diskon. Kebetulan karena visa belum keluar di Jepang, jadi untuk yang saat ini kita akan berikan gift adalah diskon, voucher diskon sampai dengan 5% untuk teman-teman yang follow IG kami ya, ada di situ untuk nanti liburan ke Bajo. Oke, mungkin teman-teman bisa chat ya, chatnya kalau nyala bisa nanti dichatkan aja apa itu tour, apa itu travel. Jadi nanti itu adalah pertanyaannya, nanti siapa yang beruntung, 5 orang yang beruntung sampai 10 kita akan bisa berikan nanti tambahan untuk diskon ya, buat mereka yang mau jalan-jalan ke Bajo. Oke, sedikit pengenalan dari kami. Siapa kami, apakah kami gitu. Kami adalah dari PT Ayana Global Indonesia. Kita adalah Tour Japan gitu. Jadi kita didirikan di tahun 2014, pertama kali oleh Dion, kemudian dilanjutkan gayung bersambut dengan Wiwit, dan akhirnya semua tim Avenger-nya assembly. Nih di sini ada saya juga hadir walaupun saya terakhiran gitu. Mungkin karena itulah saya jadi yang banyak ngomong, karena yang terakhiran itu biasanya yang paling banyak ngomong gitu. Oke, Wit. Next. Oke, kita akan munculkan beberapa, biar lebih gampang anak sekarang kan, atau teman-teman sekarang adik-adikku pasti lebih gampang untuk melihat bagaimana bisnis kita berjalan. Ini kita ambil sebelum pandemi. Seperti apa sih yang kita lakukan? Karena dari apa yang saya omongkan sebelumnya tentang apa itu tour, apa itu travel, nanti nyambung dengan ini. Bagaimana sebuah tourism itu intinya adalah bagaimana kita mampu mendeliver experience, di situ dibungkus dalam creativity, sehingga orang siapapun itu yang mau melaksanakannya itu bisa merasakan experience dan dari activity itu sama. Jadi ini beberapa yang akan kita munculkan, dan teman-teman bisa lihat apa sih yang kita lakukan sementara ini atau dulu waktu sebelum pandemi, biar ada bayangan.
和やかな季節がやってきた。あふれる笑顔、魅力的な桃色の花、美しい桜。今日はみんなが幸せになる日です。そよ風が美しく平和なメッセージをもたらして、すべての生き物が楽しんでいる。桜、あなたは訪れました。あなたの魅力的なその色で私たちを迎え、すべての生き物が楽しんでいる。桜、あなたは訪れました。あなたの魅力的なその色で私たちを迎え、今日、私たちに良い心を与えてください。みんなあなたが好きです。あなたの美しさを称賛するほかに言葉はありません。私をあなたの美しさに連れて行って、唯一無二のこの誇り、ここにあなたのもの。桜。Oke, thank you Mas Wiwit. Operatornya kebetulan Mas Wiwit. Jadi itu apa yang kita lakukan sebelum pandemi, biar saya bisa reuni dengan masa lalu indahnya sebelum pandemi, sebelum negeri api menyerang ya. Ini adalah tim kami. Jadi seperti yang tadi Pak Rianto udah jelaskan bahwa ada Dion Perdana Putra sebagai founder, kemudian ada Wiwit Anggun, co-founder, kemudian ada Alia Mirza, dia sebagai komisioner, kebetulan beliau tidak bisa hadir, sedang di Australia. Terus kemudian ada saya sendiri di CMO. Kita dipersatukan bukan karena pekerjaan, tetapi kita dipersatukan karena ada visi dan ketertarikan yang sama di dunia tourism. Jadi saya yakin betul kenapa kami di Tour Jepang ini bisa survive, karena kita punya ketertarikan dan kesamaan atas sesuatu yang dasarnya dari dalam ya. Jadi bukan karena paksaan. Jadi buat adik-adik, teman-teman semua yang ingin menjalankan sebuah bisnis itu saya yakin bisa menjadi sebuah besar, menjadi sesuatu yang besar atau menjadi sesuatu yang sustain, bukan karena paksaan, tapi memang this is the passion gitu. Ini passion dari kita berempat, bagaimana kita tertarik dengan dunia pariwisata, tourism, dan seterusnya. Dan kita mencoba untuk menciptakan sebuah wadah ataupun profesionalisme organization yang semuanya bisa dapat benefit. Karena kita yakin di dunia tourism itu multiplier efeknya itu banyak. Jadi saat kita melakukan sebuah kegiatan tourism itu dari sisi A sampai Z itu semuanya itu bisa mendapatkan benefitnya. Jadi kalau kita kasih contoh misalnya penjual kelontong dapat dengan tourism, devisa masuk dapat, atau itu untuk yang inbound ya. Tapi yang outbound pun kita semua banyak yang bisa didapatkan manfaat dari yang tergabung dengan kita di situ. Oke, sedikit flashback tentang siapa kita, bagaimana kita melakukan bisnis kita adalah bahwa di tahun 2014 waktu itu perjalanan awalnya, karena kebetulan walaupun kita berbeda dengan sebelum itu belum pernah bertemu, berbeda dengan sisi yang lainnya, tapi kita pernah ada satu kesamaan bahwa di tahun 2014 itu kita dipertemukan untuk perjalanan bersama ke Jepang. Ya, jadi pada saat pertama perjalanan ke Jepang itulah kita pertama kali bertemu di Jepang, jalan-jalan ke Jepang. Kita ngelihat passion di situ, asik banget ya. Di situ saya bertemu dengan Dion. Mas Arief, mungkin saya tambahin ya. Ya. Mungkin kita flashback ya, teman-teman ya. Dulu di awal pembentukan Basak ini, di awal memang saya dimulai dari nol. Sebenarnya keinginan saya untuk ke Jepang itu sangat tinggi, tapi tidak ada
peluang saat itu. Akhirnya saya dari awal itu membangun sebuah blog ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau pengen Mas awalnya membangun bisnis di tour Jepang itu seperti apa? Jadi di awal saya membangun dengan dari suka, dari passion. Jadi saya dari awal itu membangun blog. Dari blog itu dari informasi Jepang, dari saya diskusi dengan Wiwit. Saat itu Wiwit di Jepang ya, sekolah itu kadang kita sharing dari Wiwit yang punya pengalaman di Jepang dan saya punya keinginan untuk di Jepang, sehingga kita mempunyai visi yang sama untuk mengajak orang untuk berwisata. Dan setiap video yang kita tampilkan di awal itu semua yang tag video itu saya. Jadi berbeda dengan yang lain mungkin ya. Kalau di travel agent lain itu mereka menjual paket dari tour operator. Tapi kalau saya sama Wiwit itu meriset untuk itinerary yang menyesuaikan keinginan tamu biasanya. Ini ada berbeda ya, karena kita memulai ini dengan passion yang pengen sesuatu yang baru dan kita selalu menawarkan base bukan dari paket tapi lebih ke custom. Jadi custom. Jadi misalnya teman-teman mungkin bingung kenapa kok di depan udah ada video tentang fotografi. Itu kita selalu mengakomodir kesukaan tamu. Jadi tamu pengen fotografi, itu kita mengakomodir. Jadi biasanya kalau ditanya paketnya seperti apa, biasanya kita lebih ke custom. Mau pengen yang bagaimana, mau pengen tidur ke ryokan ya seperti apa, pengen leisure-nya lebih ke hobi fotografi. Nah, itu teman-teman. Jadi ini sebenarnya pertemuan di awal ini saya dengan Wiwi itu kita sebenarnya sama-sama guide yang membawa tamu. Cuma kita selalu sharing pengetahuan. Mungkin kalau dulu Wiwit expert di bagian utara Jepang seperti Hokkaido, nah itu saya selalu berdiskusi dengan Wiwit. Nah, akhirnya dari kepercayaan tamu-tamu kita, akhirnya kita bisa scale up sampai internasional. Bahkan kadang kita kliennya bukan dari Indonesia, tapi orang Indonesia di luar atau orang luar yang pengen kita arrange di Jepang seperti itu. Oke, kita lanjut lagi, Mas Wiwit. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal ini, kita itu bukan jualan paket sebenarnya. Kita lebih suka kalau klien itu mempunyai keinginan untuk tematik. Jadi kalau teman-teman, Mas paketnya Pak, mungkin ada paket-paket di website kita itu hanya paket untuk basic. Tapi kita lebih suka untuk mengarahkan keinginan customer. Kadang ada yang pengennya, Mas saya pengen lebih ke fotografi atau lebih ke family, jadi kita sesuaikan dengan keinginan customer. Misalnya mereka membawa orang tua, anak, jadi kita sesuaikan. Nah ini challenge banget bagi kita. Jadi kalau sesuatu hal baru atau sesuatu destinasi yang baru itu challenge bagi kita. Karena di situ saya sama Wiwit itu terus terang menyukai explore untuk mensurvei langsung dan kita melihat potensi. Jadi di awal dulu saya pernah menemukan desa wisata di daerah Fuji ya, namanya Yashino 1. Desa itu dulunya sepi banget karena tapi poin interestnya tinggi. Mereka punya kalau view-nya itu background-nya itu istilahnya langsung Fuji. Dan di situ bisa sewa kimono. Jadi akhirnya kita mempromot di web kita dan akhirnya banyak travel agent di Jakarta yang interest untuk
memakai itinerary tersebut seperti itu. Nah, yang kedua adalah private transportation. Nah, di sini kita karena sering custom ya, jadi kita kadang juga saling kolaborasi. Kita berbahasa dengan kolaborasi karena rata-rata tim kita kalau untuk driver itu orang Jepang. Jadi kadang kita selalu melakukan explore itu bersama orang Jepang untuk mensurvei tempat-tempat baru, dan itu kita nanti perkenalkan ke orang Indonesia seperti itu. Nah, yang ketiga itu MICE and business trip. Nah, kita juga beberapa tamu menghandle untuk business trip atau MICE itu kita juga bisa. Nah, yang terakhir ini study tour. Banyak sih study tour yang kita ajak untuk berkolaborasi dengan kampus-kampus di Jepang. Meskipun saya bukan lulusan di Jepang, tapi relasi itu biasanya dengan profesor-profesor kita dekat juga, karena ada beberapa profesor di Kofu University di daerah Yamanashi itu mereka sangat concern untuk mengembangkan pariwisata. Bahkan mereka kaget juga orang Indonesia itu sangat agresif untuk berwisata. Padahal orang Indonesia, orang Jepang sendiri nggak terlalu agresif gitu. Jadi orang Indonesia itu katanya agresif, terus mereka selalu mempromot, kan sukanya foto kan, nah, itu otomatis berbeda dengan di Jepang yang mungkin tidak seagresif di Indonesia. Dan yang satu lagi, mereka suka terhadap orang Indonesia itu spending untuk membeli oleh-olehnya tinggi. Jadi selalu spending untuk membeli oleh-olehnya tinggi. Jadi sangat membantu secara perekonomian di Jepang. Oke, lanjut Mas David. Nah, ini adalah yang kita handle untuk acara wakil presiden. Halo. Nah, ini untuk MICE Indonesia Power. Jadi kita mengarrange untuk meeting dari Indonesia ke Jepang untuk korporasi Jepang. Oke, lanjut. Terus kita pernah Formula One. Kita mendampingi mereka untuk berlaga di Formula One Singapura saat itu. Terus lagi nah, ini Mas Tompi dan teman-temannya yang mereka pengen request khusus untuk fotografi. Terus kita dampingi di Hokkaido untuk mengekspor Hokkaido, untuk mendokumentasikan foto-foto di Hokkaido yang mungkin sangat pelosok ya, maksudnya hampir mungkin tempatnya tidak sesuai, maksudnya tidak standar untuk tur, karena mereka suka explore gitu. Terus ini study tour dari Indonesia. Nah, ini yang di tempat Yasino 1 yang saya jelaskan tadi, tempatnya di daerah Fuji. Nah, untuk apa yang kita bisa arrange di Jepang itu, kita ada beberapa armada, yaitu premium armada dari mulai Alphard, AIS, kalau bisa charter helikopter bisa juga, dan Shinkansen reservation. Jadi all in, jadi kita bisa arrange sesuai permintaan klien, dari mulai yang open trip memakai MRT sampai private car. Jadi seperti itu. Tadi itu kita sesuaikan dengan banyaknya orang. Jadi kalau konsep tour yang besar-besar itu kan harus memakai bus ya. Kalau kita arrange sesuai banyaknya orang yang pengen jalan.
Jadi misalnya keluarga kecil 4 orang kita jalan pakai Alphard. Untuk 9 orang memakai HiAce seperti itu. Jadi kita membuat itinerary itu sesuai keinginan tamu seperti itu. Nah, ini kondisi Jepang sebelum pandemi ya. Jadi kalau teman-teman ada yang pernah ke Jepang itu ke izakaya itu setiap malam pasti mereka setelah kerja itu selalu melakukan networking dengan minum-minum bareng atau makan gitu seperti itu. Dan ini sebelum pandemi keadaannya. Nah, ini yang kita jelaskan, kita flashback sedikit ya. Nanti dijelaskan ke Mas Arief. Oke, tadi thank you Pak Dion untuk bagaimana kita melakukan bisnis before pandemic, how we create our business and then how we maintain our business until before pandemic ya. Pandemik itu sesuatu yang berbeda. Kita nggak pernah prediksi dan kita nggak pernah menyangka bahwa itu akan sampai dengan seperti ini. Kayak mungkin The Fittest of the Survival itu di bukunya Charles Darwin ngomong yang bakalan survive itu bukan yang terkuat, bukan yang terhebat, tetapi yang mampu beradaptasi dengan perubahan. That's what we are gitu. Kita mencoba untuk beradaptasi dengan perubahan, kita mencoba untuk beradaptasi dengan COVID ini. Pertama kali COVID hadir di kita menyangka 6 bulan pasti selesai. 6 bulan kita yakin, pemerintah juga waktu itu mungkin adik-adik, teman-teman semua di sini, berita dan sebagainya, bahkan banyak polemik muncul secara politis di situ, tetapi kita selalu berpikir optimis bahwa pandemik ini nggak akan lama lah, karena ini udah kayak flu-flu biasa lah. Ternyata setelah 6 bulan kita jalanin, nothing change. Jalan terus, sampai dengan saat ini. Hampir practically itu kita sudah tidak melakukan tourism bisnis mulai 2020 awal sampai dengan saat ini. Karena kita lebih banyak outbound ya, jadi itu source utama kami, source utama organisasi untuk melakukan bisnis. Dan dalam perjalanan pada saat kita akan tetap diam, pasti banyak masalah yang akan terjadi. So ini beberapa hal yang muncul. Kita tahu bahwa data hampir 73% tourism habis pasti. Karena apa? Ya karena memang pembatasan dari sebuah negara. Yang kedua bahwa yang terimpact dari kondisi COVID ini banyak sekali. Hampir 120 juta pekerjaan itu habis, terutama di tourism. Ada satu cerita, bahkan di Indonesia ya, satu cerita pada saat kita mencoba berkunjungan atau kita jalan ke Bali pada saat itu, betapa menyedihkannya Bali yang tadinya menjadi pusat keramaian, pusat tourism di Indonesia, nyawanya Indonesia, sepi sekali, tidak ada apa-apa di sana. Dan banyak orang yang sudah putus asa di sana. Itu menjadi sesuatu yang menyakitkan buat kita. Dan kita pun yang bergerak di bisnis itu pun juga merasakan bahwa kita harus berubah, kita harus mencoba sesuatu yang baru, dan kita harus mencoba satu terobosan. Karena di dunia tourism ini, kita yakin dan percaya bahwa yang membuat kita untuk tetap survive, yang pertama adalah passion kita dalam mengerjakan, yang kedua adalah creativity kita untuk menciptakan experience, dan itulah dituntut kita untuk mencoba untuk selalu mengasah dan selalu mencoba menciptakan sesuatu yang baru. Kreativiti kita dituntut di situ. Yang ketiga adalah konsistensi. Jadi kita mencoba untuk membangun sesuatu yang baru. Travel agent company hampir 90-95% selesai, bust, bankrupt di Indonesia. Kalaupun nggak bankrupt ya mereka pasti switching untuk sesuatu yang lain. Tapi kita tetap mencoba untuk inline di bisnis ini, di bisnis tourism, dan kita mencoba untuk sesuatu yang baru. Beberapa terobosan yang kita coba godok akhirnya, saya hadir terakhiran di sini, tetapi saya mencoba untuk memberikan side yang berbeda atau pandangan yang berbeda dari yang sudah ada, sehingga sesuatu kita bisa menciptakan sesuatu yang lebih baik ya, gitu. Nah, akhirnya local destination menjadi salah satu tujuan kita untuk bisa survive. Yuk coba kita kulik beberapa local destination yang mungkin bisa menjadikan
bisnis ini tetap running dengan baik. Seperti itu. Itu yang pertama kepikiran di kita. Next week. Nah, bear in winter. This is the philosophy. Bagaimana kita mencoba untuk running bisnis ini dari bear in the winter. Kita yakin bahwa ada sesuatu yang bisa membuat kita untuk survive atau bertahan dalam kondisi yang tidak menentu ini. Salah satunya adalah kita bercontoh atau memfilosofi dari beruang ini. Bagaimana beruang bisa tetap survive dalam kondisi winter, dan beruang itu bisa tetap bertahan after winter is done. Yang dilakukan oleh beruang adalah mereka mengurangi metabolisme mereka, memelankan metabolisme mereka, mengurangi aktivitas mereka, hanya bahkan kalau beruang sendiri itu sampai diam tiduran dalam sebuah gua. Gitu. Dalam organisasi tur Jepang pun sama, kita mencoba untuk melakukan efisiensi seefisien mungkin, di sisi manajerial, di sisi manajemen, dan di sisi divisi saya, untuk mencoba mengurangi biaya, mengurangi expense yang memang tidak perlu, apapun itu, kita benar-benar perhitungkan. Karena kita mengkalkulasi bahwa this COVID gitu, mungkin bisa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Di pertengahan tahun pertama pun kita udah berpikir, berapa lama ini akan bertahan. Dan di situ kita mencoba berhitung, mana yang terbaik buat kita dan bagaimana kita bisa survive. Salah satunya adalah kita mencontoh filosofi beruang ini. Kita kurangi semua expand yang memang tidak perlu, expand yang tadinya kurang penting gitu, ya kita kurangi dulu. Bahkan kita berhitung sampai hal yang paling kecil, yang penting tur Jepang kita semua bersama dengan tim masih bisa survive sampai dengan entah kapan outbound itu dibuka. Oke, jadi ada beberapa hal yang kita kurangi. Dulu kita ada beberapa office di Jakarta, kita ada office di TB Sumatupang, kita ada office di Bosoko Patung Kuda, terus ada juga di Sampurna. Temporary kita close semuanya. Kita temporary close, kemudian kita coba tarik hindsight bahwa oke, kita coba untuk teman-teman kita di teman-teman kita yang ada di bawah juga tetap bisa survive. Kita coba modul bisnis, berubah semuanya total, WFH, bukan WFH lagi tapi WFA gitu. Yang penting kita bisa komunikasi. Jadi kita semuanya fokus komunikasi, tetap lancar menggunakan digitalisasi. Jadi kita hampir setiap hari lah kita pasti ada yang namanya jadwal meeting. Gitu. Jadi filosofi beruang ini menjadi salah satu inspirasi kita di organisasi untuk bisa survive. Oke, Wid. Nah, how we survive-nya adalah kita melakukan implementing work from home itu tadi, bagaimana kita setiap tim, setiap divisi, kita coba untuk fokus mengerjakan tugas masing-masing, tanpa harus bertemu di satu meeting point, tetapi menggunakan digitalisasi. Benar-benar digitalisasi di sini menjadi jembatan penolong pertama buat kita untuk tetap bisa produktif. Jadi tadinya yang misalnya berinteraksi, kita sekarang pakai sales calls, kita pakai digital, creating content, perbanyak untuk melakukan penawaran secara digital. Tetapi bentuknya bukan pariwisata, tetapi banyak hal lain yang bisa kita lakukan. Itu detail teknikal yang kita lakukan dalam organisasi. Yang kedua, kita godok beberapa destinasi lokal. Sebelum menuju kepada Labuan Bajo, sebenarnya ada beberapa destinasi lokal yang kita titikin kira-kira ini akan bisa survive atau enggak. Salah satunya adalah Toba, Bali, kemudian ada Bajo, ada Raja Ampat, bahkan Jogja itu sendiri. Tetapi akhirnya kita memutuskan Bajo sebagai yang utama karena ternyata memang inline dengan direction dari pemerintah bahwa Bajo menjadi one of the seven wonder mungkin ya. Jadi Bajo benar-benar diimprove secara infrastruktur oleh pemerintah. Jadi kita jalan dukung dengan program pemerintah di sana. Dan saya sendiri terjun di Bajo bertiga, kita melakukan riset di Bajo, kita melakukan banyak deep dive di Bajo, bagaimana running the business di Bajo itu seperti apa. Dan kita yakin buat teman-teman kita, adik-adik kita yang mau mencoba untuk creating something dengan skala nasional, maksudnya dalam negeri, Bajo one of the opportunity. Bajo masih banyak memberikan kesempatan buat teman-teman adik-adik untuk bisa
melihat apa sih yang bisa dilakukan di sana. Saya punya anekdot dan itu bisa salah dan bisa dikoreksi, tetapi ini penting memang ini adalah apa namanya salah satu tugas dari Menteri Pendidikan untuk mungkin kedepannya bisa menjadi kunci ya. Saya punya pemikiran dari zaman dulu saya mulai kuliah bekerja gitu bahwa semakin jauh jarak antara Jakarta dengan kota yang akan kita tuju, itu gap of education-nya itu semakin jauh, critical thinking-nya semakin jauh. Dan itu menjadi challenge kita memang di Indonesia Timur itu mutunya kurang sebaik yang ada di Jakarta. Mungkin teman-teman yang di Jakarta atau orang yang di Indonesia Timur belajar ke Jakarta, critical thinking-nya udah jauh berbeda dengan orang yang asli di sana dan tidak kemana-mana. Itu challenge betul bagaimana kalau mau develop Indonesia di bagian timur, bagaimana kita mampu membuat mereka terbuka secara wawasan, secara pola pikir. Dan itu adalah poin kritikal penting. Dan saya mau sedikit cerita tentang Bajo, bahwa Bajo ini, kenapa saya ngomongin ini, salah satu kaki yang bisa membuat bahwa tur Jepang itu bisa mencoba untuk sedikit-sedikit tetap, walaupun jalannya kalau jalan itu pincang gitu, tetapi masih bisa buat ini jalan gitu. Bajo salah satu bisa membuat generate profit di sisi itu. Dan kemudian kita ciptakan yang namanya selling digital service in Japan atau tour guide in Japan. Detail pelaksanaannya COO kita Pak Wiwit akan bisa jelasin sedikit tentang kayak apa sih digital tour guide itu seperti apa. Bisa silakan Pak Wiwit. Oh ya baik. Di sini saya akan menjelaskan gimana caranya kita juga bisa, selain dari inbound, juga kita bisa mendapatkan penghasilan juga di dalam negeri di Jepang. Jadi salah satunya adalah kita menjual layanan digital. Jadi kayak kita tuh menjasa layanan untuk pembuatan website untuk perusahaan di Jepang. Terus kebetulan juga sebelum pandemi kita juga mempunyai tim IT gitu. Jadi gimana nih caranya biar gimana tim IT kita juga bisa menghasilkan income dari situ. Terus ada satu lagi itu namanya ini. Jadi namanya virtual tour guide. Jadi apa tuh virtual tour guide? Nah, jadi selama pandemi itu tetap aja ada orang Indonesia yang melakukan perjalanan bisnis, misalkan perjalanan bisnis, terus kayak untuk survei ke kampus, terus kayak misalkan ada exchange gitu. Karena di Jepang itu sudah nggak ada tour guide, ya dan rata-rata tour guide sekarang sudah nggak berjalan. Jadi kami menciptakan solusi yang namanya virtual tour guide. Jadi apa sih virtual tour guide? Jadi kayak ini istilahnya mereka yang membutuhkan itu mau jalan ke Jepang. Terus kita susun ini kayak nanti di Jepang planningnya mau ngapain aja, misalkan mau makan di mana, nginep di hotel apa, meeting sama perusahaan di sana jam berapa gitu. Nah, terus jadi kayak di sana juga kami membantu juga secara interpreter gitu. Kalau misalkan si A misalkan ke Jepang, terus kayak di sana bingung nih, ketemu sama kolega di sana, secara ngobrol pakai bahasa Jepangnya gimana, terus kayak kami tuh ini kita bikin grup. Jadi antara orang Indonesia dan orang Jepang bikin grup dan kita tuh sebagai penengah, sebagai interpreter gitu. Jadi kita apa sih yang dimaksud orang Jepang, apa sih yang dimaksud dari orang Indonesia gitu. Terus ada lagi kalau misalkan kayak mereka nih, misalkan dari hotel mau ke stasiun itu naik apa, terus misalkan dari stasiun Shibuya mau ke stasiun Shinjuku itu naik MRT-nya gimana. Jadi semua kita full get jadi dalam online gitu. Nah, terus selain virtual get online juga ternyata dengan adanya COVID di Jepang itu nggak boleh menggunakan transportasi umum. Ketika orang dari bepergian luar negeri masuk ke Jepang, terus mereka mau pulang ke rumah ataupun mau isoman di hotel, itu ternyata tidak boleh menggunakan transportasi umum, bahkan taksi.
Gitu. Jadi salah satu yang bikin kita survive adalah menyediakan khusus airport transfer untuk para isoman sebenarnya. Jadi orang yang dari misalkan orang Amerika yang mau ke Jepang gitu, jadi kayak misalkan landing dari Bandara Narita, terus kita jemput, kita antar ke tempat di mana dia mau isoman, gitu. Terus, nah terus selain itu juga dulunya kita tuh banyak yang usaha itu yaitu B2B. Nah banyak banget kita tuh mengandalkan dari orderan dari travel agen di Indonesia gitu untuk minta request untuk FIT, mungkin dari travel agen A untuk dia request untuk tur sekeluarga 6 orang, atau dari travel agen B itu tur untuk 10 orang gitu. Karena sekarang kita juga sudah nggak bisa mengharapkan lagi dari agak susah banget untuk mendapatkan orderan lagi dari tur agen. Jadi kita merubah konsep kita untuk langsung gimana sih kita caranya langsung jualan ke customer gitu. Nah, jadi salah satunya adalah kita mengoptimasikan website kita dengan namanya teknik marketing itu di Google. Jadi misalkan yang sebelah kanan misalkan kita menggunakan SEO, Search Engine Optimization gitu. Misalkan orang mau nyari tur Jepang misalkan, kita nanti bisa nongol nih di halaman 1 gitu, di atas gitu. Terus selain itu juga kita yang seperti di sebelah kiri menggunakan iklan di Google Ads gitu. Jadi kayak terus ngapain Jepang belum buka, kok kamu udah jualan aja gitu? Emang ada penghasilannya? Dan ternyata itu ada. Jadi kayak misalkan nih orang sudah kepengen banget ke Jepang misalkan, dia berencana ke Jepang tahun 2023, ada yang berencana di tahun 2024. Ternyata dia mau membayar untuk biaya konsultasi dan mau DP dulu gitu. Jadi misalkan oke Mas, saya DP dulu nih 10%, tapi tolong open date ya. Nah, itu dari cash flow yang masuk uang DP itu sangat membantu sekali di operasional kami gitu. Jadi sampai sekarang pun kita untuk di Sakura tahun depan itu udah beberapa masuk waiting list orang-orang yang sudah mau DP langsung gitu. Jadi dia DP terus nanti setelah Jepang buka dia menentukan tanggal. Ya udah saya mau berangkat tanggal 5 April gitu. Oh ya aku mau berangkat lebaran gitu. Tapi yang pasti dia sudah fix kami handle. Terus berikutnya yang tentang Labuan Bajo bisa dilanjutkan oleh Aspraf. Oke, jadi saya mau rekap. Oke, thank you. Thank you Pak Wid. Jadi kita mau sedikit rekap apa yang sebenarnya kita lakukan dari mulai awal rekapnya ya. Jadi kita mulai berdiri, kena pandemi, sampai dengan akhirnya kita mencoba untuk pivoting, mitigasi beberapa hal yang bisa kita lakukan, sehingga kita mencoba untuk tetap inline di bisnis tourism dan pariwisata, tetap tanpa meninggalkan bisnis itu dan tetap ikut mengembangkan dengan berbagai macam cara. Cara yang pertama adalah recapnya adalah kita pivoting untuk destination business yang in touch-nya langsung menjadi yang tadinya internasional outbound, sekarang kita menjadi lebih ke nasional atau lokal gitu. Kita coba untuk cari destinasi yang menarik, salah satunya Bajo. Yang kedua, kita tetap melakukan kegiatan yang outbound itu tadi atau yang ada di luar, menggunakan teknologi sebagai bridging kita untuk bisa mendapatkan customer. Terus kemudian kita juga melakukan optimasi secara sistem dan kita melakukan sedikit perubahan di sistem yang tadinya pola kerja kita yang tadinya ada meeting point dan selalu terkoordinasi secara offline, akhirnya kita sekarang benar-benar kita melakukan secara online dengan tempat-tempat yang berbeda. Yang terakhir kita mencoba mengoptimasi web tersebut. Nah, di Bajo ini saya mau sedikit cerita tentang bagaimana Bajo ini adalah salah satu bentuk kapal yang namanya kapal Tanaka. Ini one of the boat yang dipakai oleh salah satu Miss Universe, karena ini kredensial jadi kita tidak bisa sebutkan.
Ini salah satu adalah kapal yang kita temukan di sana. Kenapa saya ngomong temukan di sana? Ternyata kesempatan kita salah satunya untuk bisa berkembang ternyata di luar dan di dalam itu sama. Bahwa kalau kita ngomongin kalau misalnya baju itu kayak pearl lah di Indonesia. Yang mungkin nanti 5 sampai 10 tahun bahkan 20 tahun itu bisa jadi sesuatu yang simbiotik dengan apa yang kita lakukan sekarang di Jepang. Makanya kenapa ini dibawa secara khusus. Jadi simbiotik seperti apa? Bahwa kita bisa bawa customer atau kita bisa jadi inbound yang bagus. Ini sebagai salah satu bentuk inbound yang bagus karena ini sesuatu yang baru. Biasa orang Jepang itu hanya tahu, mungkin Indonesia nggak tahu, maka lebih tahu mereka bahwa Bali people, Balinese atau orang Bali. Nah, ini bisa jadi sesuatu yang the new Bali di sana. Mungkin 5 sampai 10 tahun, 20 tahun ke depan. Tetapi ini early stage of new Bali gitu. Ini menjadi sesuatu buat adik-adik mungkin yang pengen, yuk kita. Kenapa saya ngajak ke sini atau ngeliatin ke sini atau melihat secara spesifik Labuan Bajo. Ini salah satu pariwisata yang masih hidup dan survive di Indonesia pada saat pandemi. Mungkin destinasi yang lain nggak akan sebesar ini atau perputaran duitnya. Ini salah satu yang masih perputarannya masih tinggi di Indonesia. Beda dengan tempat-tempat yang lain yang mungkin saat ini ya. Bahkan Bali pun sendiri berbeda, udah tidak seperti ini. Jadi itu sedikit recap bagaimana kita mencoba untuk survive dalam kondisi pandemi, bagaimana kita bisa tetap ada di sini dan inline dengan bisnis yang kita bangun dari awal, kita passion kita dari tourism dan kita tetap mengerjakan bisnis tourism. Itu yang kita lakukan dalam perjalanan untuk bisa mensurviving atau yuk tur Jepang ini tetap ada dan PT Ayana tetap ada, tetap hadir dengan melakukan beberapa pivoting dalam kondisi pandemi yang tidak menentu. Dan ini menjadi harapan kita dan menjadi doa bersama di kita juga bahwa bulan Juni ini jadi sesuatu yang baru, di mana visa atau border di Jepang udah dibuka. Harapan kita Indonesia menjadi bagian yang diizinkan untuk masuk ke Jepang, karena ini menjadi penting buat kita, titik balik buat kita. Di saat itu sudah dibuka, mungkin cerita akan jauh berbeda dan kita akan bertemu dengan situasi yang lebih berbeda gitu. Dan adik-adikku yang ada di sana mungkin bisa tahu bahwa kita banyak cerita baru lagi suatu saat kita akan bertemu kalau memang selama 3 tahun ini sudah seperti apa sih negara-negara lain itu, terutama Jepang. Kiwit. Bapak-bapak, waktu kita masih 10 menit lagi ya, tinggal 10 menit lagi maksud saya. Oh gitu. Ya. Thank you Pak Rianto. Sebenarnya itu sudah habis Pak Rianto. Oh sudah ya, oke siap. Ya sudah cukup. Jadi kita lebih banyak mungkin karena kita orang lapangan Pak Rianto, kita tidak terbiasa dengan menggunakan power dan poin gitu kan. Nggak apa-apa. Ini lebih seru jadinya. Saya paham sekali. Jadi itu yang bisa kita ceritakan. Sebenarnya sih ada technical detailnya yang kita lakukan, tapi mungkin itu lebih boring kali ya kalau kita ceritakan. Tapi kurang lebihnya seperti itu apa yang kita lakukan. Kita mencoba untuk pivoting, untuk mencari sesuatu yang baru yang tetap membuat bahwa Tur Jepang PT Ayana itu tetap existing dan tetap concern di dalam dunia tourism ini. Itu aja dari saya, mungkin Pak Dion atau Pak Wid mau nambahin silakan. Apa? Oh, Ya, oke. saya juga cukup. Ya, dari saya, aku pengen teman-teman nanya ke saya. Maksudnya di sini kita diskusi benar-benar dua arah. Boleh apapun, bagaimana strateginya, bagaimana risetnya. Jadi untuk khusus ke BINUS ini kita share nanti. Bagaimana kita melihat potensi tourism gitu. Jadi sebenarnya selama 2 tahun ini kita nggak diem sih, kita riset. Bahkan hikmah dari ada pandemi ini kita terbuka mata untuk membangun lebih banyak website dan mungkin lebih banyak tim untuk berusaha mempromosikan dari sisi domestik dan outbound seperti itu. Yang dulunya kita sebelum pandemi itu hanya satu arah ke Jepang, mungkin setelah pandemi ini kita akan lebih scale up untuk beberapa destinasi baru yang bagi kita itu adalah potensi besar ke depannya. Jadi kalau teman-teman melihat
tourism itu hal baru. Sebenarnya ini early karena gara-gara pandemi ini semua menjadi dari nol. Nah, ini peluang bagi teman-teman untuk masuk ke dunia pariwisata ini. Hampir semua negara bisa, teman-teman. Seperti itu. Oke. Dari saya seperti itu, Pak Yanto. Oke, baik. Terima kasih para panelis, Mas Arif, Mas Wiwit, Mas Dion. Ya. Luar biasa sekali ya presentasinya, sharingnya. Jadi kepengen banget nih, Bu Anggreni juga tadi udah colek-colek saya, kita bisa ke Jepang kapan ya? Gitu. Berharap kita bisa ke sana gitu ya. Iya, Karena betul. background saya udah Jepang tuh, Gunung Fuji. Iya, Pak. Oke, saya menarik dengan tadi statement dari Mas Dion bahwa salah satunya dan Mas Arif juga menyampaikan yang diperlukan itu adalah bagaimana kita bisa survive, gitu ya Mas ya. Survive itu memang nggak gampang, gitu ya Mas Wiwit ya. Ya. Dan bisa dikatakan kalau kita nyerah ya udah habis. Tapi bagaimana bisnis ini bisa jalan, bisnis ini bisa inline, dan dengan melakukan riset yang benar-benar harus tajam gitu, mencari peluang yang paling bisa dapat menjadi kedepannya akan lebih baik gitu. Karena bisnis harus jalan, walaupun apapun kondisinya, kita nggak bisa mundur gitu ya, karena kita sudah terlanjur untuk masuk ke bisnis ini, gitu ya. Oke, saya mungkin membuka pertanyaan karena di sini ada informasi yang saya dapatkan, contekannya diberikan ekstra diskon untuk tur ke Pelabuhan Bajo untuk 5 penanya gitu ya, Mas Arif ya, betul ya? Betul. Nah, jadi silakan saja. Apakah sudah ada Mbak Anggreni yang sudah bertanya? Sejauh ini belum, tapi saya mau coba deh, saya mau tanya dulu nih. Oke, Mbak Anggreni ini kayaknya udah siap-siap, udah buat koper ini. Iya nih, saya udah nyiapin koper buat ke Bajo atau ke Jepang ini kayaknya. Tapi bukan dengan saya ya. Isu nanti. Oh iya benar juga Pak. Salah nanti. Oke, silakan Mbak Anggreni. Oke, terima kasih Pak Rianto. Jadi gini Mas, saya mau tanya buat Mas Dion, Mas Arif, Mas Wiwit. Kebetulan dulu saya satu di pariwisata. Yang saya ingin tanyakan itu kalau terdigitalisasi seperti itu, maksudnya kayak misalnya apa tadi tour guide-nya virtual gitu ya. Biasanya kan yang namanya tourism itu kan dekat dengan pengalamannya itu apa ya istilahnya tidak bisa sifatnya intangible begitu ya. Nah, kalau misalnya seperti itu apakah bagaimana cara menyiasatinya untuk tetap apa ya tetap ada kedekatannya gitu dengan rombongan atau dengan wisatawan yang dibawa tour begitu. Ada tips-tips mungkin dari teman-teman tour Jepang. Itu saja. Terima kasih. Oke. Silakan Mas. Saya dulu ya. Sebenarnya virtual guide ini muncul sekitar 2019 sampai 2020. Itu pun kita sesuaikan dari permintaan pasar. Jadi banyak small group atau family itu pengen ke Jepang, tapi mereka istilahnya nggak mau repot gitu. Jadi ada beberapa yang di garis bawahi di sini adalah mereka tetap berkonsultasi masalah itinerary, cuma eksekusinya untuk ke sana mereka pengennya lebih fleksibel. Nah, dari seperti itu saya berdiskusi dengan para klien atau tamu. Mereka, Mas, sebenarnya saya virtual guide ini nanti poinnya itu mendampingi kita secara online. Misalnya saya mau nanya tapi nggak bisa bahasa Jepang. Nah, ini yang kita tackle biasanya. Masalah check-in hotel. Check-in hotel itu biasanya yang paling ribet kan biasanya. Nah, itu kita arrange dulu dari awal, kita cek, kita booking sampai nanti waktu check-in kita tetap mendampingi. Karena dengan teknologi ini tidak menutup kemungkinan semua bisa. Bahkan waktu itu kita sampai menghandle satu orang itu bisa handle 10 grup dalam satu hari. Sangat efektif sekali. Dan ini
Jadi ini banyak permintaannya. Jadi seperti itu. Kalau Mbak Agri ini nanya, Mas, tapi nggak ada target. Di depan kita sudah bilang sih ke klien bahwa nanti kita offer pertama dengan target, tapi kalau mereka nggak mau, ya kita offer ke virtual care. Tapi memang setiap ini kan pilihan ada kekurangan, ada kelebihannya seperti itu. Tapi tetap kita prioritasin ke yang menggunakan target karena pendampingan di lapangan itu lebih penting seperti itu. Nah, seperti itu. Kalau virtual care itu biasanya kebanyakan yang mereka dadakan gitu sih sebenarnya. Jadi karena peak season terus dadakan, nah ini kita offer ke virtual care. Tapi biasanya kalau mereka sudah jauh-jauh hari itu pasti pakai target. Seperti itu sih Mbak Agri ini. Hanya masalah ini aja sih karena waktu yang terlalu dekat aja sih untuk mempersiapkan. Karena kan target itu kan di Jepang itu terbatas, tapi tamunya yang tidak terbatas seperti itu Pak. Jadi kadang tiba-tiba mereka udah mau berangkat baru kontak. Nah ini yang kadang kita yang harus tetap mengakomodir seperti itu. Terus apakah sangat perlu untuk target di Jepang? Sangat perlu banget Mbak, karena di sana target itu juga sebagai yang dipandang oleh orang Jepang, masalah culture, manner, jadi seperti itu. Nah, seperti itu biasanya target mendampingi para tamu itu untuk menjelaskan manner di Jepang dulu. Jadi mungkin tetap kita prioritasin untuk menggunakan target seperti itu, Mbak. Seperti Mbak. Mungkin ada tambahan dari Mas Wiwit. Oke, boleh nambahin ya. Jadi biasanya tuh orang yang pakai target tuh ada juga ini. Jadi misalkan Mbak Anggra ini tuh pergi honeymoon sama berdua-dua. Karena kan kalau kayak saya sendiri kalau pergi berliburan sama pasangan sendiri itu kalau ada tour guide itu kadang juga risih juga ada orang ketiga gitu. Jadi kayak mau ngobrolin apa nggak bebas, mau gosip nggak bebas gitu loh. Karena di sampingnya kadang tuh ada tour guide yang mendampingin gitu. Jadi kayak mereka tuh ingin lebih privacy sih. Jadi salah satu main interest-nya itu aja. Oke, terima kasih banyak jawabannya, Mas. Monggo, Pak Arianto. Terima kasih. Cukup jelas ya, Mbak Anggreni ya. Oke. Yang di headline, di garis bawahi, honeymoon tuh berdua, nggak boleh rame-rame, Mas. Nah, betul. Nggak mau diganggu kan, cuma sama tour guide. Nanti Mas Wiwit jadi tour guide-nya repot nggak? Oh, iya. Nah, itu PR saya, Pak. Saya cari dulu berarti. Oke, ada pertanyaan mungkin ya? Iya. Ada, betul Bapak. Oke, bisa dibacakan Mbak Anggreni? Oke, baik. Izin membacakan ya. Jadi gini, Mas Wiwit, Mas Dion, Mas Arief, ada yang bertanya dari Bagas Koro Triwicaksono. Halo, Bagas, apakah hadir di sini? Hadir, Mbak. Oke, saya izin. Mau dibacain atau mau langsung tanya sendiri nih? Dibacain aja, Kak. Dibacain aja. Oke, baik. Masih malu-malu. Izin membacakan ya. Jadi pertanyaannya adalah, apakah dalam industri tourism tour guide itu masih dapat bertahan di masa yang akan datang? Di mana kita tahu banyak platform seperti Google Maps yang sangat powerful gitu untuk memberikan data-data mengenai suatu kota, daerah, dan juga memberikan informasi mengenai akomodasi juga destinasi. Selain itu juga ada aplikasi-aplikasi lain seperti Gojek, Uber, dan juga semakin banyak nih di media sosial yang konten-kontennya itu mencakup travel tour yang semuanya itu beredar dan mudah diakses di YouTube. Di mana orang-orang saat ini itu kalau mau traveling sendiri dengan tanpa menggunakan tour guide itu dengan sangat mudah. Nah, itu tadi tuh pertanyaannya adalah apakah masih akan bertahan di masa yang akan datang?
Bagus nih pertanyaan ini. Thank Menarik. you ya Mbak Greni ya. Menarik. Soalnya Ya, ini kaitannya dengan tadi bulan madu gitu. betul. Oke, menarik ini. Oke, silakan. Saya jawab ya. Oke. Oke, pertanyaannya menarik sekali. Saya izin jawab ya. Nah, jadi emang kebutuhan tour guide itu dari kesini ke sini itu semakin berkurang karena dengan adanya kemudahan ya, salah satunya Google Map dan lain-lain. Tapi tour guide itu masih sangat diperlukan. Misalkan nih, kayak Mbak Anggreni, misalkan sama orang tuanya, sama pasangannya, sama anaknya masih punya anak kecil, terus sama kakeknya, sama neneknya, itu kalau nggak ada tour guide, gimana tuh ngurusinya? Susah juga kan? Nah, jadi di situ juga peran tour guide juga sangat penting. Terus satu lagi, jadi sekarang itu kayak di Jepang pun tour guide itu punya double skill. Jadi dia tuh skillnya sekarang sudah nggak nge-guide doang. Jadi kayak dia tuh tour guide plus bisa fotografi. Jadi dia sambil nge-guide sambil fotografi gitu. Jadi sama wisatawan itu tetap diperlukan. Saya sebenarnya sih nggak terlalu butuh tour guide sih, tapi saya butuh foto-foto gitu, yang bisa sekalian nemenin saya jalan. Terus yang kedua, ada lagi juga yang berdasarkan pengalaman saya di Jepang, jadi tour guide tuh yang bisa nyetir. Jadi dia punya lisensi tour guide, tapi dia punya lisensi driver. Nah, jadi kayak dia sekaligus jadi driver, selain jadi driver, dia juga sekaligus jadi tour guide gitu. Misalkan ke tempat lokasi di Gunung Fuji gitu, nanti di sana parkir dulu. Nah, setelah mobilnya parkir, terus baru bawa tamu jalan-jalan gitu. Dan tour guide sekaligus jadi fotografer, sekaligus jadi apa? Driver itu kayak di Jepang itu sekarang udah mulai jadi kayak tour guide itu upgrade skill gitu. Terus sama yang ketiga adalah tour guide yang bisa sekaligus jadi content writer, blogger gitu. Nah, biasanya itu saya juga ada beberapa teman-teman yang di Jepang tuh dulunya tour guide, jadi dia tuh suka nulis. Dan sekarang itu dia malah beberapa tuh dikontrak sama JNTO, Japan National Tourism, kerjanya jalan-jalan sambil nulis konten tentang jalan-jalan gitu. Oke, kalau misal ada mau ditambahin sama Mas Dian. Ya, untuk kemajuan teknologi memang sekarang ini kita sangat mudah mengakses untuk ke Jepang ya. Tapi yang kenyataan di lapangan itu kita masih banyak ketemu orang Indonesia yang kebingungan. Keadaan di web, keadaan di YouTube dengan di lapangan biasanya beda. Jadi itu banyak yang terjadi, kita sering dikontak sama orang Indonesia yang tiba-tiba minta tolong untuk dibantu, untuk di-guide. Nah, karena mereka mungkin tanpa di mentoring untuk membuat itinerary atau memilih tempat penginapan, akhirnya mereka di Jepang itu istilahnya zone gitu. Mereka nggak tahu kemana, bahkan mereka bingung mau kemana, terus mau ini. Jadi yang tadi dijelaskan ke Wiwit itu harus ada yang benar-benar mentoring atau pendampingan. Nah, ini itu sangat berbeda waktu di Jepang. Bahkan banyak orang Indonesia cara menghentikan taksi di stasiun itu berbeda seperti di Indonesia. Jadi kadang orang Jepang nggak mau repot, dia menolak gitu. Padahal mobilnya kosong. Dan ini banyak banget yang terjadi seperti itu. Akhirnya kita waktu di situ juga bantuin gitu. Jadi kadang agak nekat mungkin mereka nggak ada riset atau mungkin nanti gampang pakai Google Map gitu. Nah, ini yang kejadiannya ya itu di sana banyak yang kesulitan seperti itu. Nah, untuk akses
seperti website juga, konten-konten mengenai travel tour di YouTube. Ya, seperti itu. Jadi aku juga sering belajar juga ya dari YouTube ya, tapi lebih ke orang Jepang yang jalan-jalan. Jadi di situ biasanya berbeda dengan orang Indonesia yang jalan-jalan. Nah, seperti itu. Saya juga belajar dari situ juga sebelum datang ke tempat baru. Tapi pun di tempat baru pun itu aku juga eksplor lagi dari sisi tempat makan, terus mengarrange untuk experience-nya. Nah, itu sangat harus yang punya pengalaman di lapangan seperti itu. Dan itu saya anggap itu tidak tergantikan seperti itu. Karena masih banyak tour guide license yang di luar negara kita ya, seperti Amerika, Inggris, terus yang Eropa, itu mereka tetap berjalan dan tidak ada permintaan yang menurun seperti itu. Karena konsepnya tourism itu ini contohnya fotografer ya, fotografer di Jepang itu mereka membuka tour khusus fotografi, itu nggak mungkin pesertanya berangkat sendiri foto-foto, dan itu dia harus ikut tour itu untuk jalan bersama tour guide yang punya pengalaman di fotografi gitu. Jadi nggak mungkin menemukan spot foto itu dalam waktu cepat menggunakan Google Map, itu sangat tidak mungkin. Karena kalau teman-teman kita ngomong di Tokyo, Osaka, Nagoya, itu masih ada bahasa Inggris. Kalau di Hokkaido hampir semuanya bahasa kanji. Jadi sangat membutuhkan tour guide seperti itu. Bahkan kita pun yang sudah pengalaman tetap kita didampingin oleh driver yang license-nya udah tourism seperti itu. Jadi oke. Setelah itu kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, baik. Saya punya. Mudah-mudahan cukup jelas ya. Baik, saya akan lanjutkan pertanyaan berikutnya dari Michael Javer. Michael, ada di sana? Michael? Halo, Michael. Mau langsung bertanya pada panelis atau saya bacakan? Dibacakan saja, Kak. Oke, baik. Terima kasih, Michael. Kak, saya izin bertanya. Saya punya teman dekat orang Jepang yang tinggal di Jepang dan fasih berbahasa Indonesia. Kebetulan tadinya kita mau berbisnis antar Indonesia, Jepang, tapi masih bingung. Kebetulan juga teman saya ingin bekerja di pekerjaan yang bersangkutan dengan Indonesia Jepang. Sempat kepikiran membuat bisnis tour and travel, tapi masih abu-abu. Kira-kira ada saran nggak? Seperti apa? Jadi mungkin minta tipsnya nih untuk dari kakak-kakak yang sudah CEO, yang sudah punya pengalaman main-main di bisnis ini. Kira-kira apa ya? Gitu. Karena menurut dia masih abu-abu. Silakan. Mas Arief dulu atau Mas Dio? Boleh, saya coba jawab. Buat Jennifer atau Jennifer tadi ya? Oke lah. Pak Rianto suaranya masih mute, jadi saya nggak dengar. Sorry ya, Michael. Oh, Michael. Oke. Buat Michael, setiap kali memulai sesuatu itu berdasarkan passion ya, itu akan lebih long lasting. Jadi apapun yang kalian lakukan, apapun yang akan kalian lakukan atau kalian create nanti itu dasarnya dari passion. Karena itu drive utamanya pada saat apakah nanti yang saya jalankan ini akan long lasting atau enggak, itu dari passion. Dan saat sesuatu itu dijalankan berdasarkan bukan dari passion, tapi berdasarkan opportunity, saat opportunity hilang, itu biasanya kalian udah capek gitu. Itu sering kali yang dilakukan. Tapi kalau itu base-nya by passion, itu akan jauh lebih lama dan bisa jadi berkembang lebih baik.
Berapa banyak orang yang dimulai dari passion yang mungkin awalnya tidak mendapatkan hasil yang seperti yang diinginkan, tapi at the end mereka akan mendapatkan hasil yang diinginkan. Karena apa? Saat kita sudah melakukannya berdasarkan passion, awalnya mungkin nggak sempurna, tapi oke, karena kita suka, kita jalanin terus. Kita nggak menyerah. Kita jalanin terus, jalanin terus, jalanin terus. Pada saat kita tanpa sadar bahwa kita ternyata sudah sebesar ini ya. Itu yang sering terjadi pada saat kalian menjalankannya dengan passion. Jadi saran saya sih, apa sih passionmu? Tanyakan sama diri sendiri. Kira-kira berdua bersama teman, walaupun teman atau kolega atau sahabat ada di Jepang dan fasih berbahasa Indonesia, tapi dia nggak passion di pariwisata, useless buat bikin bisnis pariwisata di Indonesia Jepang. Kenapa? Karena nggak passion gitu. Atau mungkin passionnya teman yang ada di sana ternyata, gue senangnya nih passionnya nih digital nih. Gue mau bikin sesuatu yang digital yang bisa menyempurnakan antara Jepang sama Indonesia nih. Apa yang ada di Jepang, apa yang ada di Indonesia, yuk kita create bareng. Mungkin itu lebih make sense daripada memaksakan untuk sesuatu bisnis misalnya tour and travel. Tapi lebih kepada open. Lu apa sih yang bisa gitu? Saya apa sih yang bisa? Oke, yuk kita kerjain yuk. Kira-kira apa nih? Nah, titik temu dan passion yang sama itu yang akan buat drive tanpa kita sadari ternyata bisnis kita udah melangkah sejauh sini. Dan yang paling penting dari itu semua adalah komitmen sama disiplin, integritas itu. Kalau kita udah punya passion, kita udah punya tujuan, kita udah bikin suatu organisasi, tapi saat kita nggak punya komitmen ngejalaninnya dengan baik, serta integritasnya di situ ada, itu useless. Berapa banyak, kalau saya kasih contoh, boleh kasih contoh, berapa banyak pemain-pemain atau YouTuber atau apapun mereka yang tadinya mungkin boom, tiba-tiba hilang. Karena apa? Mereka nggak punya komitmen untuk bangun building platformnya mereka atau portofolio mereka atau mengerjakan bisnis mereka. Karena saat kamu sudah punya passion-nya, saat kita semua udah punya passion-nya, saat kita udah punya tahu caranya, how to-nya sudah tahu, yang terakhir yang paling penting komitmen mengerjakannya. Itu yang paling susah. Kita dipaksa untuk bangun, untuk disiplin sama diri kita, untuk disiplin sama apa yang mau kita cita-citakan. Itu. Dan yang terpenting satu, berkumpullah dengan orang-orang yang memang satu frekuensi dengan kalian untuk mengerjakan bisnis yang sama. Itu tips dari saya. Oke, jadi kuncinya passion ya Mas ya? Betul. Ya, biar satu frekuensi sesuai dengan apa yang visi misinya harus tercapai gitu ya, kurang lebih seperti itu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Mudah-mudahan cukup jelas ya. Baik, silakan ada yang mau tanyakan selanjutnya? Ada? Masih ada 2 lagi yang ingin bertanya gitu ya. 2 lagi kita masih menunggu, silakan. Kita mempunyai 5 voucher katanya, 5 voucher. 5 voucher ya, Mas? Betul. 5 voucher untuk yang Labuan Bajo. Silakan, teman-teman. Masih ditunggu. Oke, Mas, ini saya sedikit bertanya. Dulu saya pernah main di travel agent ya. Kurang lebih sekitar 8 tahun lah sebelum saya masuk ke dunia akademisi pendidikan. Ya. Nah, memang kendalanya salah satunya itu adalah pasti persaingan, gitu ya. Persaingan itu luar biasa sekali. Nah, tapi yang menarik dalam bisnis ini adalah tailor made, gitu ya. Nah, konsep apa yang dibangun oleh teman-teman dari Japan Tours bahwa tailor made ini yang paling bisa dapat diandalkan dibandingkan dengan kita membuat paket tour. Karena kalau kita lihat dari teman-teman travel agent bicara tentang B2B itu adalah mereka biasanya sudah buat konsep dalam satu paket tour gitu. Namun ini yang berbeda menurut saya itu adalah tailor made gitu. Silakan Mas. Oke, saya jawab ya Pak. Ya, silakan. Nah ini, karena informasi yang kita akses seperti teman-teman tadi bilang, karena di YouTube, terus banyak blog atau rekomendasi dari beberapa orang, itu yang mengakibatkan kita melangkah ke custom itinerary. Jadi seperti itu Pak. Jadi yang Bapak tanya, memang custom ini tugas berat banget. Kita harus selalu menambah ilmu di situ. Ini challenge bagi kita. Di awal saya bilang challenge di dunia niche travel ini adalah selalu upgrade
tentang skill untuk Yes. itinerary-nya itu. Hmm. Itinerary mungkin tinggal ketik aja ya sih Pak ya. Ya. Tapi kita harus tahu secara lapangan, secara mappingnya, dan kita tahu karakter daerah itu, seperti itu. Nah itu kadang kita nggak bisa belajar di online seperti itu Pak. Nah maka dari itu kedepannya kemungkinan akan tamu itu akan selalu minta custom Pak. Bahkan kita sekarang paket-paket basic atau paket-paket standar itu selalu kita akhirnya custom lagi. Permintaannya setiap tahun itu berubah terus. Mungkin tahun ini spot yang trending di sini tahun depan bisa berubah lagi. Kita harus mengikuti Pak. Kalau mau survive itu kita harus mengikuti. Bahkan kita harus leading untuk belajar lebih dulu. Seperti itu Pak tantangannya. Seperti itu. Karena termasuk akses, termasuk buat quotation juga ya? Iya, quotation kita tidak ada yang standar Pak. Iya. Tiba-tiba masuk, bahkan kalau orang Indonesia yang di luar negeri itu itinerary-nya benar-benar mengacu ke orang bule, benar-benar beda. Jadi seperti itu. Nah ini challenge bagi kita untuk selalu mengakomodir permintaan pasar seperti itu Pak. Iya. Dari sisi bisnisnya saya mau tambahin juga sedikit Pak Rianto gitu. Ngomong Mas Arif. Jadi memang kenapa kita lebih ke tailor made itu lebih kepada salah satunya perhitungan bisnis juga. Pak Rianto pasti sudah tahu. Pada saat kita bersaing secara open market, open trade dan sebagainya, itu sebenarnya bisnis besar tetapi margin sangat kecil, Pak. Iya. Tahu. Nah. Itu berdarah-darah kita memang sering. Kita mencoba untuk melakukannya itu berdarah-darah, Pak. Saya pernah ngalamin itu, Mas. Betul sekali. Itu berdarah-darah. Kadang kita di muka kelihatannya untung, ternyata rugi. Kenapa? Karena kita nggak memperhitungkan course juga gitu loh. Belum diomel-omelin lagi ya? Belum diomel-omelin, betul Pak. Jadi kita ternyata kita sudah mempertimbangkan matang-matang secara itinerary dan sebagainya, kita udah pangkas cost, ternyata begitu kita jalan masih rugi. Kenapa? Iya. Kita rugi, ternyata Y-nya lagi naik gitu. Iya. Dan sebagainya. Challenge-nya banyak. Maka dari itu salah satu terobosannya adalah seperti yang tadi Mas Dion bilang bahwa kita harus leading di produk. Jadi custom product itu harus leading dan kita bagaimana kita mampu create custom product itu menjadi sebuah open trip, tetapi hanya kita yang memiliki. Nah itu, nah itu yang kita kayak Mas Dion bilang bahwa di situ kemampuan kita untuk melakukan riset dan kita creating satu bentuk baru. Ini loh, besok trennya ini ke depan. Trennya food tourism di Jepang, besok lagi nanti fotografi tourism di Jepang, nanti kita lagi akan buat creating something new every time, every year gitu. Itu yang kita tailor made betul, sehingga akan sangat kesulitan mungkin buat pemain tour and travel untuk mengikuti kita, karena kita memang ekspertisnya di sana, terutama di situ. Jadi ada product differentiation ya? Betul sekali, dan itu memang salah satu klik tugasnya yang bakal digodok terus oleh Mas Wiwit di divisi CEO-nya. Iya. Kreativitas diperlukan, betul. Kreativitas diperlukan untuk membuat segala sesuatu yang baru, yang berbeda dengan yang lain, gitu ya. Betul. Gitu kan? Betul sekali. Oke, silakan. Mungkin ada yang lain? Mohon maaf, Bapak, mungkin tadi sudah pertanyaan terakhir karena waktu kita terbatas. Ya, diskusinya sangat menarik sampai nggak kerasa. Iya, kerasa. Monggo, Bapak. Soalnya saya senang di travel, jadi dulu kembali lagi nih, gitu cerita saya dulu, gitu ya. Ingat lagi jadi masa-masa lalu gitu ya. CLBK katanya orang bilang. Oke, teman-teman dari Javenture, thank you banget Mas Arif, Mas Dion, Mas Wiwit. Thank you Pak Rianto. Memberikan wejangan ya, bagaimana membangun bisnis perjalanan lintas negara ini, di mana tantangannya dan tetap bertahan di era pandemik. Ini yang dapat siapa nanti nih untuk karena penanyanya cuma beberapa tadi, semuanya dapat mungkin gitu ya. Semua dapat, termasuk Mbak Anggreni ya. Mbak Anggreni siap-siap bawa koper, Mbak. Waduh. Gitu. Tapi nggak pakai tour leader ya nanti ya. Oke, saya ngambil kesimpulan dari hasil webinar hari ini, bagaimana
untuk bisa survive itu kita melihat dari Japan Tours itu adalah dengan melakukan implementasi work from home gitu ya. Terus dia mencoba untuk membuka open domestic tour gitu ya melalui dengan Labuan Bajo tadi. Lalu juga selling digital services ya untuk perusahaan-perusahaan Jepang gitu yang di Indonesia, dan juga melakukan service untuk airport transfer ya. Jadi disinilah yang diperlukan adalah passion, diperlukan adalah juga kreativitas ya. Bagaimana membangun suatu bisnis itu, kita tidak bicara secara travel tapi secara umum, bahwa yang penting adalah bagaimana passion itu kita miliki untuk bisa kita kembangkan ke depannya apa yang kita inginkan untuk bisa mencapai bisnis itu. Begitu ya, Betul. Mas Arif, Mas Dion, dan Sekali, Mas Wiwit. Oke, Mbak Anggreni mungkin ada sesuatu untuk teman-teman dari sini atau apa? Oke, saya cuma mau titip pesan aja untuk tadi penanya, mungkin bisa menuliskan email atau kontak yang bisa dihubungi kepada teman-teman BCC ya. Jadi nanti biar dibantu untuk disampaikan ke teman-teman Tour Japan. Jadi kalau misalnya udah punya jadwal mau ke Labuan Bajo, silahkan menghubungi, begitu ya, Mas Arif, Mas Dion. Ya. Terima kasih Oke. banyak. Untuk e-sertifikat nanti mungkin dikirimkan ya untuk pembicara ini, itu ya Mbak Anggreni ya. Siap Pak, begitu. Oke. Jadi Oke. ada lagi mungkin Mbak Anggreni yang mau disampaikan? Sudah cukup dari saya Sudah, itu dulu. Baik, teman-teman Binusian dan semuanya yang hadir pada webinar hari ini, saya ucapkan terima kasih untuk kesempatan teman-teman bisa mengikuti kegiatan webinar pagi ini dengan tamu-tamu yang hebat ya. Kita kalau tadi nggak di stop sama Mbak Anggreni, mungkin kita bisa sampai sore gitu ya ngobrolnya ya, karena kepengennya sekali banyak yang bisa kita dapatkan ilmunya dari teman-teman dari Japan Tour, Mas Arif, Mas Dion, dan Mas Wiwit. Saya rasa demikian acara webinar kita hari ini, dan saya rasa sudah selesai ya Mbak Anggreni ya. Oh ya, Saya punten ucapkan Bapak, sebelum lupa. kita foto bersama dulu. Foto. Kita foto dulu. Saya Menunggu ada yang kurang apa gitu. Iya. Apakah nanti saya lagi ditawarkan tailor made dulu atau gimana nih? Makanya saya lagi Spesial buat Pak Rianto nanti. Nah, fotonya ini memang nantinya buat dimasukkan ke dalam Japanese Tour gitu ya. Oke. Silakan. Saya izin remove spotlightnya dulu ya, biar silakan. teman-teman mudah. Kita foto dulu ya, sebentar. Untung kita masih diingat. Oke, silakan. Mungkin teman-teman BCC bisa dibantu untuk. Oke, dibuka untuk kameranya, ya. Oke. Ya. Tampilkan wajahnya yang paling ganteng dan paling cakep. Teman-teman mahasiswa bisa langsung activate kameranya ya. Oke, ya silakan diambil ya Mbak Sinta, Mbak Dorvia. Untuk page pertama dulu ya teman-teman. Ada berapa banyak Mas? Kita ada 7 page ya, tapi luar biasa. kita harapkan semua buka kameranya ya. Ya. Oke. Untuk page pertama saya hitung mundur. Ada Bu Rasmati juga di sini. Halo Bu. Ya. 3, 2, 1. Dari tadi asik ngeliatin bapak-bapak ngobrol nih. Oke, page kedua. 3, 2, 1. Oke, page ketiga. Wah, sudah tidak ada yang on cam lagi ya. Oke. Cukup saya rasa. Oke, sudah cukup ya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Thank you atas kesempatannya. Baik, saya akhiri saja webinar ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sukses untuk semuanya. Amin. Salam.